Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Baik anak-anak, jumpa lagi bersama Mem Yeni. Kali ini di pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam untuk kelas 1. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman tayyibah. Ya Allah, give me knowledge and understanding. Baik anak-anak, mudah-mudahan setelah kita berdoa, kita akan dimudahkan dalam belajar. Selanjutnya, silakan perhatikan gambar di samping. Kira-kira menceritakan apa gambar di samping? Ya, seorang nenek yang hendak menyeberang jalan. Apa yang akan kalian lakukan ketika melihat hal tersebut? Apakah hanya melihatnya saja, atau membantunya, atau tidak memperdulikannya? Betul, kita harus membantunya. Membantu nenek yang menyeberang jalan adalah salah satu sifat terpuji. Kegiatan tersebut berarti kita memiliki rasa kasih sayang terhadap orang lain. Mendengar kata kasih sayang, Mem Yeni jadi ingat sebuah lagu anak-anak. Judulnya Sayang Semua. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Hitungan ketiga ya nak ya. 1, 2, 3. 1, 1, aku sayang ibu. 2, 2, juga sayang ayah. 3, 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Tema pelajaran kita hari ini adalah kasih sayang. Di pembelajaran pertama, ada 2 bahasan, yaitu kasih sayang Nabi Muhammad SAW dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kali ini kita akan fokus kepada kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Berikut KD dan tujuan pembelajaran hari ini. Kasih sayang adalah belas kasihan. Semua umat muslim pasti menginginkan kasih sayang. Kalian menginginkan kasih sayang tidak? Kalian ingin disayang tidak? Pasti ya, semua pasti ingin disayang. Kalian ingin disayang oleh siapa? Orang tua, teman, guru, atau siapa? Pasti semuanya. Tidak kecuali yang terpenting adalah setiap muslim pasti menginginkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW. Lantas, bagaimana cara kita mendapatkannya? Ada yang tahu? Iya, untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus selalu melakukan kebaikan dan menjauhi larangannya. Dan untuk mendapatkan kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara meneladani dan menerapkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Adakah di antara kalian yang tahu amalan-amalan apa yang harus kita teladani dari Nabi Muhammad? Mem Yeni ada pertanyaan. Apakah kita hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari orang lain? Atau sebaliknya kita harus berkasih sayang juga kepada orang lain? Tentunya selain kita menginginkan kasih sayang dari orang lain, kita pun harus memberikan kasih sayang kepada orang lain. Dalam memberikan kasih sayang, kita tidak boleh membeda-bedakan dari mana asalnya, pandai atau bodoh, kaya atau miskin, atau agamanya.
Tidak boleh ya Nak ya. Kasih sayang harus diberikan kepada semua orang. Anak-anak, dalam memberikan kasih sayang, kita tidak boleh mengharapkan apapun atau tidak boleh mengharapkan imbalan. Nah, contoh kegiatan kasih sayang yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya membantu orang tua, menjaga adik, menyayangi anak yatim, menjenguk temannya sakit, dan banyak lainnya. Pokoknya banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa sayang kita terhadap sesama. Nah, kita ke inti materi, yaitu kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah cerita, silahkan anak-anak simak dengan baik ya. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah, banyak orang yang menentangnya. Setiap Nabi Muhammad ingin pergi ke masjid, Nabi Muhammad selalu dilempari dengan kotoran. Kira-kira apa yang dirasakan dan dilakukan Nabi Muhammad SAW? Nah, kita bayangkan. Coba kalian bayangkan, ketika kalian sedang jalan, kalian dilempari dengan kotoran. Kira-kira apa yang kalian rasakan? Biasa saja atau marah? Atau bahkan membalasnya? Oh, pada ketawa. Iya, pastinya kita memiliki rasa marah ya. Nah, lain ceritanya dengan Nabi Muhammad. Ketika mendapat perlakuan tersebut, Nabi Muhammad tidak membalasnya, tidak merasa marah, melainkan Nabi Muhammad mendoakannya. Mendoakan orang tersebut agar mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bentuk kasih sayang Nabi Muhammad kepada salah satu umatnya. Pada suatu hari, orang yang melempari kotoran kepada Nabi Muhammad SAW tersebut jatuh sakit. Banyak orang sekitar yang menduga-duga, oh, orang itu sakit pasti karena perbuatan jahatnya kepada Nabi Muhammad. Banyak orang yang membicarakannya sampai berita tersebut pun terdengar kepada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira apa yang dirasakan Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad bersyukur? Alhamdulillah orang tersebut sudah mendapat balasannya, atau Nabi Muhammad tidak memperdulikannya? Tidak sama sekali. Nabi Muhammad setelah mendengar berita tersebut, sepulang dari masjid, Nabi Muhammad langsung menjenguknya. Tidak hanya menjenguknya, tapi Nabi Muhammad membawa buah anggur dan kurma. Lantas, apa yang dirasakan oleh orang yang dijenguk Nabi Muhammad tersebut? Anak-anak penasaran? Oke, memnya ini lanjutkan. Ketika orang tersebut dikunjungi Nabi Muhammad SAW, orang tersebut terkejut bukan main. Orang tersebut malu sampai menangis terseduh-seduh. Betapa tidak, kejahatannya selama ini kepada Nabi Muhammad SAW dibalas dengan kasih sayang. Sungguh mulia Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, itulah cerita singkat tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap salah satu umatnya. Dari kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran berharga, yaitu kita harus berkasih sayang terhadap semua orang dan kita tidak boleh membeda-bedakan kepada siapa kita memberikan kasih sayang tersebut. Berkasih sayang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, karena kasih sayang adalah kegiatan yang terpuji dan harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kasih sayang hanya kita tunjukkan kepada manusia saja? Tidak ya, kita juga harus menunjukkan rasa sayang kita kepada hewan dan tumbuhan. Kepada hewan misalnya dengan memberinya makan, membuatkan kandang dan membersihkannya, serta merawatnya ketika sakit. Untuk tumbuhan kita bisa menyiramnya, memberi pupuk, dan merawat. Bagaimana anak-anak untuk pelajaran kasih sayang Nabi Muhammad SAW? Mudah dipahami bukan? Yuk kita buat kesimpulan bersama-sama. Yang pertama, kita harus memberikan kasih sayang kepada semua orang. Dalam memberikan kasih sayang, kita tidak boleh membeda-bedakan. Dan
kasih sayang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk memantapkan pemahaman anak-anak dengan materi ini, Mem Yeni beri tugas. Silahkan ditulis di buku tulis. Jangan lupa beri hari dan tanggal. Bagaimana? Sudah selesai mencatatnya? Oke, alhamdulillah untuk pelajaran kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan dapat menerapkan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Mem Yeni cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi